Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat beraktivitas. Semoga aktivitas kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, aktivitas dimanapun sih, entah aktivitasnya itu sebagai warabatul bait gitu kan, ibu rumah tangga yang mengerjakan tugas-tugas dan perannya sebagai seorang ibu gitu di rumah. Tentunya semua yang kita lakukan, selama kita melakukannya betul-betul diniatkan ibadah, maka akan memberikan keberkahan buat diri kita dan akan menambah pahala buat kita. Atau aktivitasnya di lembaga pendidikan, tentu hal ini luar biasa gitu. Kenapa? Karena kalau kita beraktivitas di lembaga pendidikan itu memang kita punya peran yang sangat besar ya, dan perannya cukup berat gitu. Mungkin kedengarannya mudah, guru ya cuma tugas yang ngajar aja udahlah gitu kan, tanpa betul-betul mendalami peran seorang guru itu bagaimana sih gitu kan, supaya menjadi seorang pendidik yang betul-betul bisa menjadi digugu dan ditiru. Dan tentunya peran pendidik di sini dalam membina anak-anak supaya anak-anak kita ini semuanya menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermartabat, anak-anak yang memiliki akhlak mulia. Tentu bukan hanya peran dari guru saja di madrasah ya atau di sekolah, tapi orang tua juga punya peran, karena orang tua juga punya kewajiban untuk memberikan pendidikan kepada anak. Makanya di sini saya akan menyampaikan peran apa saja sih yang harus dilakukan oleh orang tua ketika orang tua ini memiliki anak. Dan peran orang tua itu dalam membentuk karakter anak sangat penting ya, karena keluarga merupakan lingkungan pertama di mana anak itu tumbuh dan berkembang. Makanya orang tua di sini punya peran yang sangat besar untuk membentuk karakter anak. Yang pertama tentunya orang tua harus memberikan kasih sayang ya, memberikan kasih sayang, memberikan penghargaan dengan memberikan penghargaan kepada anak, menerima kekurangan anak gitu ya, dan mengakui gitu, mengakui. Jadi anak itu merasa diakui oleh orang tuanya, merasa dihargai, merasa diterima gitu kan. Dan bahkan orang tua ini juga memiliki peran untuk mengarahkan anaknya untuk melakukan perbuatan yang positif. Karena anak itu kan sebenarnya seperti apa ya, kalau seperti kertas putih gitu. Jadi yang menulis itu adalah kita orang tuanya. Anak itu baik atau tidaknya ya kita orang tuanya. Makanya kan membentuk karakter anak itu kan dimulai bukan dari ketika sudah dewasa, tapi bahkan dimulai dari dalam kandungan. Bahkan ada yang mengatakan ketika pengen mempunyai anak yang berkarakter baik, berakhlak mulia, maka ya dipilihlah ibu yang betul-betul bisa membentuk anak kita menjadi anak yang baik dan solih gitu, yang berkarakter mulia gitu. Jadi diawali dengan memilih pasangan gitu. Tapi yang jelas ya, anak-anak yang masih dalam kandungan itu juga sudah memiliki fungsi gitu, memiliki fungsi pendengaran gitu kan. Jadi makanya wajar kan ketika seorang ibu lagi masa-masa kehamilannya dia mengalami stres ya, jiwanya terguncang, entah itu dari sikap suaminya atau sikap keluarga atau sikap yang lainnya gitu kan, itu akan ada hubungannya dengan perkembangan psikis anak gitu. Makanya dianjurkan ketika orang tua menginginkan anaknya itu menjadi anak yang solih, anak yang baik, anak yang berakhlak mulia, anak yang cerdas, tentunya orang tua harus membiasakan ketika anak di dalam kandungan itu sering membacakan Al-Quran, mendengarkan anak-anak itu ayat-ayat Allah gitu, karena akan membantu kecerdasan otaknya,
kecerdasan emosionalnya, jadi emosionalnya itu jadi lebih stabil. Makanya orang tua itu ya punya peran, bukan hanya seorang guru yang di sekolah gitu atau di madrasah. Guru tuh sebenarnya hanya melanjutkan ya penanaman karakter, intinya itu ya di orang tuanya gitu. Makanya kita bisa lihat lah gitu, orang tua yang memang tidak peduli sama sekali dengan anak-anaknya, sama orang tua yang betul-betul peduli sama anaknya, itu berbeda ya ininya, kemampuan anaknya gitu dalam menerima pembelajaran di madrasah atau di sekolah. Misalkan contohnya perhatian orang tua ke anak itu ya ditanya pembelajarannya sampai mana gitu kan, ada PR atau tidak gitu ya, memberikan arahan lah kepada anak, memberikan perhatian gitu dengan kan kepo itu sebenarnya nggak baik ya, tapi kalau kepo dalam urusan anak, perkembangan anak gitu kan, perkembangan pendidikan anak itu ya malah dianjurkan gitu sebagai orang tua. Makanya orang tua ya harus kepo lah gitu, anak gimana sih di sekolahnya, anak belajarnya gimana sih gitu kan, akhlaknya gimana sih anak tuh sama gurunya gitu. Jadi orang tua wajib kepo gitu. Ada orang tua yang betul-betul nggak peduli sama sekali. Makanya kan ya ketika kita menginginkan anak itu menjadi anak yang generasi emas lah gitu ya, anak yang tidak hanya cerdas secara intelektual saja gitu kan, tapi juga spiritualnya, emosionalnya juga dia bisa mengendalikan emosionalnya gitu kan, dan memiliki akhlak yang mulia. Tentunya peran itu memang peran itu dilakukan oleh orang tua gitu, karena memang ya kan nggak mungkin juga 0 sampai 5 tahun diberikan kepada guru juga kan. Mungkin sekolah di tingkat kanak-kanak ya itu kan hanya membangun sosial saja. Bahkan saya punya saudari perempuan gitu ya, dia bercerita gitu, anak saya gitu kan nggak sekolah seminggu gitu kan karena memang lagi kurang fit gitu, tapi ya masih bisa ceria. Yang namanya anak-anak ya kalau nggak terlalu parah banget masih bisa ceria gitu. Selama seminggu tuh orang tuanya, ibunya ini ya mengajari anak itu ini baca gitu, bisa baca gitu. Dia cerita sendiri, padahal sekolah ya setiap hari sekolah tapi gak bisa bacanya gitu. Itulah gitu. Jadi di sini kan kita bisa lihat gitu, guru itu kan sifatnya hanya membantu. Terbukti kan ketika orang tuanya ikut terjun ya anak itu jadi cepet bisa bacanya. Ya pasti ya guru itu punya peran juga ya, apalagi masa-masa kanak-kanak mungkin mengenalkan huruf gitu. Tapi ternyata dengan ikut perannya orang tua kepada pendidikan anak, akhirnya bisa cepat baca kan dalam waktu seminggu gitu kan. Itu salah satu contohnya. Bukan hanya itu saja sih, ada beberapa wali juga yang dia bercerita gitu, anaknya sekolah di tingkat dasar gitu, ternyata tingkat dasar itu materinya udah tinggi-tinggi ya gitu. Anak-anak ada PR dibawa ke rumah gitu kan, minta tolong orang tuanya gitu kan. Ternyata saya juga harus belajar lagi gitu kan, karena materinya udah tinggi-tinggi gitu kan, karena anak kan meminta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan rumah PR ya, yang diberikan oleh gurunya dari sekolah gitu. Di sini kan ternyata memang orang tua itu memiliki peran yang sangat penting. Makanya jangan pernah berhenti belajar lah gitu, karena ketika kita belajar itu kan nggak ada rugi gitu, justru kita termasuk orang-orang beruntung. Bahkan Nabi sendiri menyampaikan, bahkan Allah menurunkan firman-Nya, ayat pertama, surat pertama di Gua Hiro itu diturunkan itu surat Al-Alaq, Iqra ya, Bismillahirrahmanirrahim, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi di sini membaca itu tidak khusus ya, membaca itu tidak bersifat hanya membaca buku gitu, tidak, tapi membaca buku iya, membaca kehidupan, membaca keadaan gitu kan, untuk bisa mengambil pelajaran, membaca alam semesta juga gitu, membaca gitu. Di sini kan sudah jelas ya, belajar. Membaca itu kan belajar sama saja gitu. Makanya orang tua sekalipun dia sudah tua gitu ya tetap belajarlah, nggak mesti di bangku
bangku bangku kuliah atau misalkan sekolah gitu yang formal gitu. Mungkin orang tuanya yang hanya lulus SD atau lulus MTS aja atau SMP, bahkan nggak lulus SD sama sekali, tapi kan mendengarkan gitu kan materi-materi dari orang-orang yang misalkan para alim ulama gitu kan, ya itu juga sama belajar gitu. Setidaknya kalau kita tidak mengerti rumus matematika, setidaknya kalau kita tidak mengerti rumus fisika gitu kan, minimal kita membentuk karakter anak gitu. Dengan apa? Dengan kita terus belajar agama. Makanya belajar agama itu kan tanpa tapi ya. Belajar agama itu tidak mengenal usia. Bahkan kita diperintahkan oleh Nabi menuntut ilmu agama itu dari mulai buayan sampai ke liang lahat. Jadi itu ya peran orang tua itu mencurahkan kasih sayangnya itu tidak dengan kebencian ya. Karena anak itu ketika merasa dibenci sama orang tuanya, merasa orang tua itu tidak ngakuin dia sebagai anaknya, merasa orang tua itu tidak menerima dia, tidak memberikan penghargaan kepada anak tersebut, justru anak tersebut merasa iya ya gitu, saya kurang diperhatiin orang tua gitu. Jadi situlah anak itu akhirnya menjadi anak yang nakal. Karena anak itu merasa tidak diperhatikan, merasa tidak dihargai di rumahnya. Dan itu peran orang tua di rumah, ayah dan ibu memberikan kasih sayang kepada anaknya gitu. Ya ucapan kasih sayang itu perlu ya verbal gitu. Walaupun memang kita mungkin gak biasa gombal gitu. Tapi setidaknya kita ungkapkan kepada anak kita, nah ayah gitu kan marah sama kamu itu karena ayah sayang sama kamu, ayah nyuruh kamu sholat gitu kan, ayah ngajak kamu sholat di masjid berjamaah 5 waktu, itu karena ayah sayang sama kamu nak. Makanya ketika ayah marah ayah itu bukan benci, marah sayang supaya kamu tidak terjerumus ke jurang kehancuran karena kamu melalaikan kewajiban dari Tuhanmu yang maha kuasa, yang merajai langit dan bumi, kan begitu. Jadi harus ada lah ucapan-ucapan verbal itu. Jangan melulu kadang orang tua setiap hari anak itu tidak pernah yang namanya nggak ngedengar orang tua itu marah. Setiap detik bahkan orang tuanya marah-marah terus gitu. Ya itu akhirnya anak tidak nyaman, sering keluar rumah, atau bahkan ada di rumah seperti benda-benda mati gitu kan, tidak ada komunikasi yang hangat. Padahal tinggal satu rumah, antara orang tua sama anaknya itu kayak masa bodoh gitu, terserah kamu deh mau gimana gitu kan. Itu kan gak hangat hubungannya, sama aja kan kalaupun orang tuanya tidak marah-marah, tidak galak gitu kan, tidak ngomel-ngomel, tapi ketika orang tuanya ini tidak peduli, masa bodohan aja ke anaknya, justru anak juga merasa kok saya di rumah kayak kayak nggak ada orang gitu, saya banyak orang di dalam rumah tapi kayak sendiri gitu. Makanya jalin komunikasi dengan anak-anak kita dengan baik, karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan karakter anak ya gitu. Dengan karakter yang baik gitu kan, anak jadi akan menjalankan tugasnya dengan baik gitu kan. Di sekolah ketika ada program disiplin, anak harus disiplin, jam 7 harus sudah datang mengikuti tadarus gitu kan, bersama sholat duha di madrasah, di sekolah gitu kan. Maka anak itu akan menjalankan perannya gitu, akan mudah gitu, karena memang pembentukan karakter dari rumahnya, dari orang tuanya, karakter anak itu udah dibentuk oleh orang tuanya dengan baik gitu. Sehingga ketika dia masuk madrasah, dia akan terbiasa disiplin, akan terbiasa untuk tanggung jawab, akan terbiasa untuk taat sama guru-gurunya begitu. Tapi kalau anak yang biasa di rumahnya urakan, gak disiplin, bahkan sholat 5 waktu juga gak pernah gitu kan, bahkan jarang-jarang gitu kan, bahkan orang tuanya tidak mencontohkan gitu, justru di sekolahnya juga anak-anak itu agak susah gitu, karena pembentukan karakter itu apalagi kalau udah usia kelas menengah ke atas gitu, itu agak susah karena udah nempel kebiasaan di rumahnya itu sampai ke bawah di sekolah. Makanya ya sekolah sifatnya yang membantu gitu, tapi ya tetap madrasah juga mempunyai peran yang sangat besar juga gitu, pendidikan juga gitu, untuk mencerdaskan anak. Cuma kalau pembentukan karakter, kalau dari rumahnya misalkan udah urakan, merubahnya agak susah gitu.
Makanya peran orang tua itu sangat penting ya dalam pertumbuhan dan pendidikan anak. Dan orang tua juga harus memberikan dukungan kepada anak gitu kan, dengan cara memberikan pujian gitu kan ketika anak itu mendapatkan nilai yang bagus gitu. Ketika anak itu mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, misalkan 90, 95 atau mulai 80-an gitu nilainya dalam sebuah mata pelajaran gitu kan, orang tua memberikan pujian, itu juga bentuk perhatian orang tua. Jangan ini mah anak nilainya tinggi orang tua masa bodoh, anak nilainya rendah orang tua masa bodoh, ya nggak begitu juga gitu. Orang tua harus memberikan perhatian gitu kepada anaknya. Ketika anak itu mendapatkan nilai yang bagus, orang tua memberikan pujian gitu kan. Pujian-pujian yang mungkin nggak berlebihan ya, yang sehingga anak itu akhirnya nggak mau belajar dan sombong. Makanya pujian-pujian yang positif, pujian-pujian yang sehat gitu. Misalkan, alhamdulillah kamu mendapatkan nilai yang bagus, tingkatkan terus ya belajarnya biar kamu mendapatkan lebih bagus lagi gitu. Boleh gitu, malah dianjurkan gitu memuji anak ketika anak itu mendapatkan nilai yang bagus, tapi ya jangan berlebihan. Apapun itu sih kalau dilakukan dengan berlebih-lebihan juga nggak baik ya. Kayak makan juga kalau kebanyakan juga nggak baik ya nggak sih. Kita minum misalkan, kita kadarnya minum mungkin dalam satu hari 24 jam itu kadarnya cuma 5 liter gitu. Kita minum sampai 500 liter ya nggak juga ya. Maksudnya ya nggak baik juga gitu. Intinya apa ya, sesuai dengan kadarnya gitu. Ya, kebaikan yang kita ucapkan untuk orang lain gitu, pujian gitu kan. Ya ala kadarnya aja gitu. Supaya anak itu merasa diperhatikan gitu. Dan tentu setelah kita memberikan pujian ya kita mendorong anak ini supaya anak ini menjadi anak yang lebih baik lagi nilainya. Mungkin yang tadinya 80 jadi 85. Terus ditingkatkan. Jadi orang tua terus memberikan perhatian dan dorongan dengan cara memberikan pujian anak bagi anak yang betul-betul mendapatkan nilai yang lebih gitu. Dan memberikan perhatian yang positif ya. Perhatian yang positif ini ketika anak ini tidak melakukan malas belajar gitu. Orang tua memberikan perhatian, gitu kan. Ada PR nggak dari sekolah, udah dikerjain belum gitu, belum misalkan, ayo dikerjain. Nggak boleh begitu, kamu harus tanggung jawab sama tugas yang sudah diberikan oleh kamu dari guru kamu. Jadi gitu, itu dukungan yang positif ya. Misalkan dukungan positif tuh perhatian positif ya. Misalkan anak belajarnya semangat sampai gitu kan. Anak ini pengen melanjutkan ke perguruan tinggi gitu kan dengan mendapatkan beasiswa karena akademik dia gitu, karena potensi dia. Ya orang tua harusnya memberikan perhatian yang positif gitu. Perhatian yang positif itu tadi gitu. Orang tua memperhatikan bagaimana belajar anak, peningkatannya dari hari ke hari gitu ya. Dan yang ketiga nih, orang tua juga harus memberikan teladan. Orang tua kalau hanya sekedar omong saja itu ya kurang berpengaruh untuk anak-anak. Makanya orang tua harus memberikan teladan dan contoh. Ketika orang tua memerintahkan anak untuk sholat, ya orang tuanya harus sholat gitu. Ketika orang tua memerintahkan anaknya untuk ngaji, ya orang tuanya harus ngaji. Memberikan teladan yang baik. Ketika orang tua tidak suka nih anaknya ngomongnya kasar gitu, ketika lagi marah, kebun binatang keluar semua deh, orang tuanya contohin yang baik. Jangan ini mah marah-marah ke anak, gak boleh ngomong kayak gitu, gak boleh ngomong asal kalau lagi marah gitu. Orang tuanya sendiri gitu kan, kalau lagi marah kebun binatang juga disebutin semua gitu, nggak boleh juga ya, harus memberikan teladan, karena keteladanan itu lebih mengena ya dibandingkan hanya teori saja gitu. Dan yang selanjutnya, orang tua itu harus mengajarkan sopan santun kepada anak. Makanya kita lihat nih, ada anak yang urakan ketika di sekolah gitu, sama guru nggak sopan biasanya gitu kan. Di rumahnya tidak diajarkan sopan santun oleh orang tuanya. Emang si orang tua mana sih yang nggak mau anaknya
sopan dan santun, tapi tanpa disadari, ya semua orang pasti punya perasaan seperti itu ya. Pasti orang tua pengennya positif gitu, nggak mau negatif anaknya. Cuma tanpa disadari orang tuanya sendiri mencerminkan tidak sopan santun gitu. Ya, kan ada tuh yang sekarang lagi viral tuh ya, kan anaknya itu nggak perlu saya sebutin lah, anaknya itu kan istilah sampai berzina berkali-kali dengan seorang laki-laki kan. Tapi kan memang sih si ibunya emang nggak terima anaknya sampai digituin. Ibu mana sih yang nggak mau anaknya positif? Pasti semuanya ibu pengen anaknya selalu berbuat positif gitu, yang membanggakan gitu. Tapi kan anak itu tetap melihat ibunya bagaimana gitu. Ibunya aja kan tidak menjaga auratnya, terlihat auratnya kemana-mana gitu kan. Ya bahkan dia mencontohkan perbuatan-perbuatan zina tersebut kepada anaknya. Akhirnya walaupun ibunya ini tidak mau anaknya berzina gitu kan, ibunya aja udah nyontohin kan begitu. Salah satunya sekarang kan yang lagi viral itu. Kalau dari pengamatan saya yang saya lihat gitu kan, perjalanannya ya memang ibunya begitu, memberikan contoh yang nggak baik. Jadi wajar anaknya juga begitu kan begitu. Jadi bukan hanya itu saja, tapi banyak hal gitu ya. Ketika orang tua itu pengen anaknya itu sopan santun, maka ya kitanya sendiri mencontohkan, karena itu yang lebih mengena. Kalau nasihat gitu ngomong aja itu malah nggak mengena gitu. Tapi kalau misalkan kita memberikan teladan, itu akan lebih mengena gitu ya. Dan peran orang tua itu selain mengajarkan sopan santun kepada anak, orang tua juga harus memiliki jiwa kepemimpinan ya. Jadi memiliki jiwa kepemimpinan ini sehingga orang tua ini bisa memupuk jiwa kepemimpinan pada anak. Ya, kan memang kata Nabi pada dasarnya kita semuanya ini adalah pemimpin ya. Seorang presiden gitu kan, dia aja pemimpin, jelas pemimpin untuk rakyatnya. Seorang suami pemimpin untuk istri dan anak-anaknya, jelas kan. Seorang istri juga pemimpin di rumah tangga suaminya. Bahkan seorang pembantu pun itu kan dia juga pemimpin. Untuk siapa? Untuk menjaga harta tuannya gitu ya. Jadi pada dasarnya kita ini semuanya pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya masing-masing di hadapan Allah gitu ya. Dan orang tua harus sering menyisipkan pesan moral kepada anak gitu kan. Pesan moral misalkan ya, salah satu contoh gitu pendidikan memberikan pesan moral kepada anak tuh ketika misalkan kita lagi di luar makan bareng gitu kan sama anak kita gitu, terus ada orang yang minta-minta gitu kan karena memang kelaparan belum makan gitu misalkan ya. Nah kita sebagai orang tua membelikan makanan itu untuk orang yang fakir tadi gitu. Bisa kita libatkan anak-anak nih, kasih ininya gitu, boleh gitu, tapi tetap dalam pantauan kita ya, jangan sampai tidak ada pantauan kita, karena zaman sekarang kan khawatir juga ya, karena kejahatan sudah sangat merajalela. Jadi itu salah satunya, mencontohkan gitu. Ketika misalkan kita mengundang anak yatim ke rumah gitu, kita biasakan bagi-bagi misalkan amplop atau apa makanan, bisa diperankan itu anak itu, diikut sertakan untuk menjalankan peran itu. Jadi anak nih bagi ya, tapi uangnya dari orang tua gitu, tapi anaknya yang suruh bagi. Itu juga termasuk ya pesan moral gitu. Banyak bukan hanya itu pesan moral itu ya. Dan orang tua juga harus membebaskan anaknya untuk melakukan aktivitas. Selama aktivitas itu positif dan tidak membahayakan dirinya, orang tua jangan mengekang. Orang tua hanya memantau. Kan ada fase-fasenya ya. 0 sampai 5 tahun itu kan anak itu sebagai raja ya. 0 sampai 5 atau sampai 7 lah. Pokoknya anak itu sebagai raja, apapun dilayani gitu. Tapi anak itu mulai usia 7 sampai 12 tahun, anak itu harus jadi tawanan. Ya, diikut perankan, diikut sertakan. Misalkan mengurusi urusan rumah yang memang tidak memberatkan dan tidak membahayakan ya, misalkan
nah gitu, ibu mau masak, misalkan, yuk bantuin potongin sayur gitu misalkan, ya diajarin gitu, itu diikut perankan gitu. Atau misalkan, nah ibu haus pengen minum, tolong ambilkan minum ya gitu, misalkan gitu. Atau apa yang lainnya gitu. Atau misalkan, nah ibu mau nyapu, yuk bantuin ibu nyapu, itu jadiin tawanan gitu. Baru di atas 12 tahun gitu kan, maka disitulah peran orang tua harus bisa menjadi sahabat. Maksudnya menjadi sahabat di sini, jangan sampai anak itu lebih nyaman cerita kepada orang lain daripada kepada orang tuanya kan gitu. Bukan berarti jangan sampai kita berpikiran jadi sahabat berarti full kita sahabat, enggak, kita tetap ibu kan, kita orang tua. Maksudnya menjadi sahabat itu adalah anak itu betul-betul tempat ngobrol, tempat curhatnya itu ternyaman di kita gitu orang tuanya. Ya berarti kan tentu sikap kita lah yang akan yang akan menentukan anak itu mau curhat nggak sama kita nih. Anak itu percaya nggak sama kita nih. Sikap kitanya. Makanya seorang ibu atau seorang ayah jangan pernah berhenti belajar. Minimal kalau nggak ngerti matematika rumus ya gitu, minimal kita mengerti pelajaran agama gitu, psikologi agama gitu kan, psikologi anak itu kan bisa dipelajari tanpa harus kita duduk di bangku kuliah gitu. Sekarang sebenarnya menuntut ilmu itu kan dimudahkan oleh Allah ya, dengan adanya media sosial kita bisa menjalankan peran kita sebagai orang-orang yang penuntut ilmu agama gitu kan, dengan terus gitu mendengarkan nasihat-nasihat dari para alim ulama, dari para ahli yang betul-betul mengerti di bidangnya gitu ya, terutama dalam hal memberikan pendidikan anak. Dan memilih lingkungan yang positif. Anak tentunya tidak bisa memilih lingkungan yang positif ya, justru orang tuanya lah yang memilihkan anak lingkungan yang positif itu, karena lingkungan yang positif ini akan bagus dan akan baik untuk pertumbuhan dan perkembangan karakter anak ya. Dan orang tua juga itu membangun, selain daripada yang tadi saya sampaikan, orang tua juga harus membangun karakteristik positif anak gitu. Misalkan memberikan penjelasan kepada anak tentang karakter positif itu seperti apa sih. Misalkan karakter positif itu kita sabar gitu kan, kita ikhlas dengan semua ketetapan Allah gitu kan, terus kita bersyukur dengan semua nikmat yang diberikan oleh Allah gitu kan. Terus ketika ada orang yang meminta tolong kepada kita, membutuhkan bantuan kepada kita, kita tolong. Itu juga karakter positif gitu. Ketika kita sedang makan gitu kan, posisi kita bersama-sama dengan teman-teman, kita jangan sampai makan sendirian, tapi kita tawarkan kepada mereka, yuk makan, mau nggak gitu kan. Itu juga karakter positif gitu. Misalkan sopan santun kepada gurunya, berbakti kepada guru orang tua, itu juga termasuk karakter positif juga gitu. Misalkan anak itu ketika ada orang lain atau temannya mendapatkan musibah atau misalkan jatuh atau apa, ketemu sama anak ini, karakter yang positifnya bagaimana, anak ini menolong begitu. Banyak sih karakter positif itu ya. Misalkan anak ini tanggung jawab gitu, ketika dia sudah ditugaskan oleh orang tuanya suruh menyapu gitu kan misalkan, maka dia harus menjalankan tugasnya. Salah satu karakter positifnya adalah bertanggung jawab. Begitupun di madrasah, di sekolah, ketika anak itu mendapatkan PR dari gurunya, maka anak itu diberikan pemahaman oleh orang tuanya, Nina, kalau kamu pengen memiliki karakter yang baik, akhlak yang baik, maka kamu harus menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Ketika guru memerintahkan A, selama itu positif perintahnya gitu kan, bahkan untuk membangun diri kita gitu kan, maka ya harus diikuti gitu. Jadi termasuk karakter tanggung jawab, karakter disiplin gitu. Misalkan sholat 5 waktu aja, kita bisa nih orang tua menanamkan ke anak untuk untuk membangun karakter positif dengan cara
sholatnya tepat waktu begitu. Dan orang tua jangan sampai bosan ya gitu. Yang namanya anak kita aja kadang banyak lupanya, apalagi anak ya. Makanya kan kita manusia ya udah tempatnya lah lupa dan salah itu. Makanya Allah kan sampai berjanji gitu di dalam surat Al-Asr gitu. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semuanya dalam keadaan merugi. Illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kecuali orang yang mengingatkan dalam hal kebenaran dan mengingatkan dalam hal kesabaran. Jadi jelas ya gitu. Semua orang tuh merugi. Yang beruntung tuh ya yang terus dia melakukan mengingatkan orang lain untuk melakukan perbuatan yang baik, yang benar gitu. Jadi terus diulang-ulang gitu, terus diulang-ulang, diberikan peringatan anak-anak kita ketika melakukan penyimpangan begitu. Dan memberikan koreksi ya, kita sebagai orang tua juga memberikan koreksi kepada anak ketika anak itu berbuat yang tidak baik gitu. Misalkan anak itu pulang dari sekolah, dia misalkan kesel lah gitu karena dalam satu hari misalkan 3 guru memberikan PR untuk anak tersebut gitu, maka orang tua itu harus memberikan koreksi dengan sikap anak yang tidak baik itu, karena anaknya marah-marah kan, gak terima dikasih PR sama gurunya, maka dikoreksi sama orang tuanya. Nah, tidak boleh begitu, jalankan apa yang ditugaskan oleh kamu dari guru kamu ya. Misalkan anaknya ngeluh, enggak bisa lah ini terlalu banyak, sudah dijalankan belum gitu, jalankan dulu ya, karena perbuatan baiknya seorang anak didik itu atau seorang siswa itu ketika diberikan tugas oleh gurunya maka dia harus menjalankannya gitu. Jangan banyak ngeluh tapi jalankan dulu, kan begitu ya salah satunya ya. Jadi memberikan koreksi dengan karakter anak yang memang kurang baik gitu misalkan ya. Dan memberikan penanaman kepada anak supaya anak itu konsisten dalam melakukan perbuatan yang positif ya, melakukan memiliki karakter yang mulia gitu. Jadi supaya konsisten, supaya istiqomah gitu. Jadi kan akhirnya anak jadi memiliki adab yang baik ya kalau orang tua perannya tuh betul-betul dijalankan gitu. Dan mengikuti perkembangan zaman juga nih orang tua nih, jangan sampai orang tua gitu kan, jangan sampai nggak mengikuti perkembangan zaman. Maksudnya perkembangan zaman tuh misalkan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalkan sekarang zamannya gadget gitu ya, maksudnya zamannya media sosial yang udah pokoknya anak zaman sekarang nggak ada deh yang nggak punya TikTok, anak zaman sekarang nggak ada deh yang nggak punya Facebook, anak zaman sekarang nggak ada deh yang nggak punya Instagram atau misalkan media sosial yang lainnya gitu kan. Orang tua harus mengikuti. Maksudnya mengikuti ini adalah memahami dan mengetahui fungsi daripada ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satunya adalah handphone. Betapa banyak orang tua gitu kan zaman sekarang tidak mengerti memfungsikan HP tersebut, tapi memberikan anaknya HP. Akhirnya anaknya kecolongan, nontonnya tidak menjadi tontonan, yang ditonton tidak menjadi panutan. Bahkan kejahatan-kejahatan terjadi seperti pelecehan seksual, itu kan judi gitu kan, terus perbuatan-perbuatan negatif itu sebab daripada tontonan dari HP tersebut kan gitu. Makanya orang tua harus mengikuti gitu. Jangan sampai anak bisa, kita nggak bisa gitu dalam menjalankan atau mengoperasikan handphone gitu. Makanya ya gitulah, lumayan berat sih jadi orang tua zaman sekarang gitu. Cuma ya harus ikuti, kalau kita pengen anak kita selamat ya ikuti, karena banyak gara-gara HP anak kita melakukan perbuatan yang cenderung negatif gitu. Bahkan terjadi hubungan seksual gitu yang memang tidak layak dilakukan oleh seorang anak yang masih, bahkan anak-anak SD juga kan kemarin berita sempat viral kan, ada yang melakukan, bahkan terjadi pemerkosaan juga ada, salah satunya adalah anak SD pelakunya. Itu kan luar biasa ya,
sangat memprihatinkan dan sangat miris sekali. Makanya orang tua jangan sampai tidak mengikuti perkembangan zaman lah dalam hal ya ini apa yang dikonsumsi oleh anak gitu. Salah satunya adalah media sosial. Dan orang tua juga harus selalu mendukung anaknya selama anak itu berperilaku positif, melakukan perbuatan yang positif. Misalkan anak ini lulus dari SMA atau dari madrasah aliyah, mah, pah gitu kan, saya pengen lanjut kuliah gitu kan, positif tuh, didukung gitu ya, didukung, disupport. Karena sekarang kalau biaya pendidikan gitu kan, ya insya Allah lah kalau di tingkat kota Cilegon itu kan udah ada beasiswa gitu, karena wali kotanya sudah memberikan jatah gitu. Tapi ya kadang-kadang sudah diberikan jatah, anaknya malah banyak yang nggak mau kuliah gitu dengan alasan kurang support dari orang tuanya nggak mendukung dan lain sebagainya. Makanya itu ya, peran orang tua harus selalu mendukung selama anak itu melakukan perbuatan yang positif gitu. Karena ketika anak itu melakukan perbuatan yang positif, karakternya mulia, akhlaknya baik gitu kan, maka itu menjadi ladang pahala buat kita juga sebagai orang tua. Makanya orang tua jangan meninggalkan perannya, karena ketika orang tua menjalankan perannya untuk membentukkan atau perkembangan pendidikan anak gitu kan, dan juga guru juga melakukan peran dan fungsinya sebagai guru di madrasah atau di sekolah, maka akan mudah sekali kita menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter mulia, anak-anak yang generasi emas lah gitu, yang bisa membangun peradaban dan bahkan memberikan keharuman untuk peradaban atau sebuah bangsa dan negara tersebut. Makanya maju mundurnya bangsa itu bagaimana sikap kita semuanya gitu. Apabila ilmu pengetahuan yang digandrungi gitu kan, kita semuanya lebih suka pada ilmu pengetahuan, belajar gitu kan, belajar, mengajar, mengambil pelajaran gitu kan, kita terus belajar gitu, suka banget sama ilmu pengetahuan gitu kan. Ketika ada majelis ilmu itu lebih banyak dikunjungi daripada majelis hiburan gitu misalkan, maka bangsa itu akan maju, peradaban itu akan maju. Tapi ketika hiburan yang digandrungi, bahkan ada kajian-kajian keilmuan itu nggak disukai, nggak ada minat sama sekali, maka tunggulah kehancuran dalam sebuah peradaban itu atau bangsa tersebut. Makanya jangan pernah berhenti belajar, terus belajar itu nggak mesti di bangku formal ya gitu. Belajar itu bisa lewat media sosial gitu kan, kita bisa mendengarkan para tokoh-tokoh yang memang sekarang itu banyak melakukan video-video para tokoh-tokoh yang hebat, backgroundnya sudah jelas gitu kan, menyampaikan ilmu-ilmu pengetahuan umum dan agama psikologi anak gitu kan, bagaimana mendidik anak dengan baik gitu kan, itu banyak sekali gitu kan. Yang penting kita ada kemauan, pasti ada jalan gitu. Kalau nggak ada kemauan, jalan pun sulit kan begitu. Makanya selama kita ada kemauan dan ada kesungguhan di dalam hati kita untuk menempuh itu semuanya, maka Allah akan mudahkan ya. Syukron limusahadatikum, semoga bermanfaat untuk kita semuanya, kita semua orang tua, dan semoga kita bisa menjalankan peran orang tua ini dengan baik sehingga anak-anak kita menjadi anak-anak yang memberikan cahaya gitu untuk kita gitu, bukan hanya di dunia saja tapi juga di akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.